wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Rabbuna Jalla wa Ala senantiasa melimpahkan nikmat yang tiada terhingga. Itu senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya. Bukan hanya manusia, bukan hanya orang beriman, tetapi seluruh makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita di malam yang berbahagia ini berada di akhir bulan 4 di dalam kalender Hijriyah, tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, bertepatan tanggal 30 Oktober 2024 Masehi. Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah, untuk tafaqquh fiddin, untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk sebagai bekal kita di dalam perjalanan dunia yang fana, yang singkat ini menuju kehidupan akhirat. Dan ini adalah salah satu momen indah, detik-detik yang begitu indah di dalam kehidupan kita, ketika kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari agamanya yang mulia. Di pertemuan kita yang ke-24, yakni di 2 pekan atau 3 pekan yang lalu, karena kita terhenti beberapa pekan, 2 pekan, alhamdulillah kita safar, yakni pembahasan tentang al-mitsaq, tentang perjanjian dari Adam dan anak keturunannya. Selanjutnya insyaallah kita akan membahas beberapa poin di sini. Mungkin ini agak banyak karena kita juga 2 pekan liburnya, maka akan kita bahas secara singkat sehingga mendapatkan beberapa poin yang banyak pada matan al-aqidah at-tahawiyah. Taib, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama dengarkan apa yang telah dinukilkan muallif pada matan al-aqidah at-tahawiyah. Tafadhal. Poin yang ke-86 lagi, halaman 25.
الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة ولا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui sejak zaman azali jumlah orang yang akan masuk surga dan jumlah orang yang masuk neraka secara keseluruhan. Maka jumlah itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Wa kadzalika af'aluhum fima alima minhum an yaf'aluhu. Demikian juga amal perbuatan mereka hanya berputar pada apa yang Allah ketahui dari mereka yang akan mereka kerjakan. Taib. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala berkata pada matan Al-Aqidah At-Tahawiyah pada poin 46 pada matan yang ada di tangan kita, di hadapan kita, di halaman 25 bagian bawah. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, wa qad alimallahu ta'ala fima lam yazal adada man yadkhul jannah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui sejak zaman azali jumlah orang yang akan masuk surga. Jadi Allah Rabbuna Jalla wa Ala mengetahui sejak zaman azali, maksudnya zaman azali di sini zaman sebelum diciptakannya manusia. Zaman yang sebelum diciptakan, Allah menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui siapa saja, berapa orang dari makhluknya, hamba Allah yang akan masuk surga. Wa adada man yadkhulun nar wa jumlatan wahidah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui jumlah orang yang akan masuk neraka secara keseluruhan. Jadi itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fala yazdadu fi dzalikal adad wala yanqus minhu. Jadi maka jumlah itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Jadi setelah Allah mengetahui berapa jumlah yang akan masuk surga dan berapa jumlah yang akan masuk neraka keseluruhannya, dari ilmu Allah itu di akhirat kelak nanti itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang ke-87 muallif rahimallahu taala menyebutkan wa kadzalika af'aluhum fima 'alima minhum ayyaf'aluh. Demikian juga amal perbuatan mereka pada apa yang Allah ketahui dari mereka yang akan mereka kerjakan. Jadi amal perbuatan yang para hamba itu diamalkan oleh hamba tersebut sesuai dengan apa yang telah Allah ketahui. Jadi itulah yang akan diamalkan dan itu semuanya telah ditulis di Lauh Mahfuz. Baik. Kita jelaskan apa yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala pada matan Aqidah At-Tahawiyah, yakni ini berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Anfal ayat 75 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha bikulli syai'in alim." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar jumlah orang yang masuk neraka, bukan hanya sekedar jumlah orang yang akan masuk neraka, tetapi seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini, mulai dari awal penciptaan makhluk yang pertama, pena, qalam, sampai nanti di hari kiamat, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya, meliputi semuanya. Itulah ilmu Allah yang sangat luas, yang tidak ada batasnya. Ilmu Allah tidak ada batasnya. Dan salah satu bentuk kejahilan dari salah seorang kita, dari hamba Allah, anak cucu Adam, apabila dia bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak mengetahui bagaimana sifat Allah,
yang Maha mengetahui. Jadi dia jahil tentang hal ini. Apabila dia mengetahui, meyakini, maka dia tidak berani berbuat di kesendirian yang tidak ada orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat surah Al-Ahzab ayat 40, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi semakna dengan itu. Semakna dengan itu. Dengan ayat di atas tadi dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-75 pada akhirnya. Jadi kita ulang kembali bahwa ilmu Allah itu luas, tanpa batas, bukan hanya sekedar yang dinukilkan oleh muallif Al-Imam Abu Ja'far pada matanya ini, tetapi seluruhnya tanpa batas. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sebelum dan sesudahnya sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, itu Allah mengetahuinya. Dan tidak ada didahului tanpa ketidaktahuan, lupa atau segala macamnya. Jadi berbeda dengan kita, kalau kita sebelumnya tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui karena kita dilahirkan dari rahim ibu kita tanpa mengetahui sesuatu apapun. Lalu Allah menganugerahkan kepada kita penglihatan, pendengaran, hati untuk bisa memahami apa yang ada di alam semesta. Berbeda dengan ilmu Allah. Allah tidak belajar dahulu seperti kita. Kalau kita kan belajar dulu, baru kita mengetahui, tetapi Allah tidak. Allah luput dari sifat-sifat yang itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 64, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan tidaklah Rabbmu atau Tuhanmu lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada lupa. Jadi Allah mengetahui sebelum, sesudah akan terjadi, dan seandainya itu terjadi, tidak akan terjadi, apa yang akan terjadi semuanya Allah mengetahuinya. Semuanya Allah mengetahuinya. Baik. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Mengenai akhir dalam surah Maryam ini, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu itu lupa. Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan penafsiran dari Al-Imam Mujahid, kemudian Imam As-Suddi, yang maksudnya adalah sesungguhnya Rabbmu tidak melupakanmu. Karena ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, wad-duha, demi waktu duha, wal-laili idza saja. Tadi dibaca juga oleh imam kita di rakaat yang kedua, malam apabila sudah sunyi. Kemudian wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tiada pula benci kepadamu. Nah, jadi ini penafsiran dari Mujahid dan As-Suddi mengenai firman Allah, wa ma kana rabbuka nasiya. Taib. Jadi ilmu Allah itu luas, tanpa batas, mencakup segala sesuatu, dan Allah itu mustahil atau tidak ada didahului dengan kejahilan, kelupaan atau segala macamnya. Berbeda dengan manusia yang mana dia awalnya tidak mengetahui, setelah belajar maka dia baru bisa mengetahui. Taib. Di sini pensyarah Imam Abu Izzi Al-Hanafi rahimallahu taala membawakan hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, kunna fi janazati fi Baqi'al Gharqad. Ketika kami menguburkan jenazah, jadi ada nama tempat pekuburan yang kita ketahui
di dekat luar pagarnya Masjid Nabawi, Baqi' al-Gharqad. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berapa lama datanglah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada wa qadana haulah. Beliau duduk dan kami pun duduk sekitarnya. Wa ma'ahu makhsarah. Dan di tangan Nabi SAW itu terdapat sepotong kayu, sebatang kayu, semacam ranting begitu. Pada kasara'sahu faja'ala yanqusu bimikhsaratih. Jadi Nabi menundukkan kepalanya ke tanah dan Nabi membuat garis dan memukul tanah. Jadi ada ranting, Nabi garis-garis, lalu Nabi pukul-pukul dengan ranting yang ada di tangan tadi. Tsumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin, ma min nafsin manfusatin illa qad kataballahu makanaha minal jannati wan nar." Jadi tidaklah di antara kamu yang mana yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jiwa kecuali telah ditetapkan oleh Allah tempatnya di surga dan di neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyatan au sa'idatan. Dan itu pun sudah diketahui tentang sengsaranya dia atau bahagianya dia. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Ali bin Abi Thalib, faqala rajul, berkatalah seorang laki-laki di antara yang hadir tersebut, di antara sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala tamkusu ala kitabina, apakah kami diam saja atau kami tidak melakukan apa-apa? Wa nada'ul amal, dan kami tidak melakukan tidak atau kami beramal seperti itu. Jadi maksudnya apakah kami diam saja atau kami beramal atau tidak sama sekali? Karena sudah ditentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, siapa yang bahagia, siapa yang sengsara. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, man kana min ahli sa'adah fayasiru ilal amil ahli sa'adah. Barang siapa yang dijadikan ahli kebahagiaan, termasuk orang bahagia atau akan dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahli surga, ahli kebahagiaan. Wa man kana min ahli saqawati fasashiru ila amal ahli saqawah. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang telah ditentukan dia itu orang yang celaka, orang yang sengsara, maka dimudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan orang yang akan mendapatkan kesengsaraan. Tsumma qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menegaskan, i'malu, beramalah kalian, kata Nabi, beramalah kamu. Fakullu musayyirun lima khuliqalah, sesungguhnya setiap kamu sudah dimudahkan terhadap apa dia diciptakan. Amma ahlus sa'adah fayasiruna li amali ahli sa'adah. Barang siapa yang dijadikan ahli kebahagiaan, ahli surga, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan kebahagiaan tersebut, ahli kebahagiaan, ahli surga tersebut. Wa malalu saqawati fasasiruna li amal ahli saqawah. Begitu juga sebaliknya, apabila dia ditetapkan sebagai orang yang celaka, orang yang sengsara, maka dia akan dimudahkan dengan amalan-amalan buruk tersebut. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai 10, fa amma man a'ta wattaqa. Jadi bagi siapa yang berinfak, memberikan hartanya, wattaqa, dan bertakwa.
wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya kebaikan, balasan kebaikan. Maksudnya membenarkan adanya surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan dia untuk mengamalkan tersebut. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil, dan yang menahan, yang melakukan keburukan, wa kadzdzaba bil husna, sungguh dia akan dimudahkan untuk amalan tersebut. Fasanuyassiruhu lil usra, maka dimudahkan dia untuk melakukan hal tersebut. Taib. Jadi hadis ini, hadis Ali bin Abi Thalib, itu menggambarkan kepada kita bahwasanya semua kita itu sudah ditentukan sejak zaman, sebagaimana dahulu di pelajaran kita sebelumnya, pengambilan perjanjian mitsaq di alam ruh, itu sudah diketahui siapa yang akan menjadi ahli surga dan siapa yang menjadi ahli neraka. Jadi apabila kita perhatikan kehidupan kita, kita mudah untuk melakukan ketaatan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk melakukan hal-hal kebaikan, amal saleh. Begitu juga sebaliknya bagi orang-orang yang waliyadzubillah, yang Allah mudahkan baginya untuk melakukan kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, maka waliyadzubillah itulah tempatnya di akhirat, yaitu negeri yang penuh dengan azab yang pedih. Taib. Kita lanjutkan matan yang dibawa oleh muallif. Jadi mohon maaf kita tidak terlalu panjang membahasnya. Yang penting kita memahami apa yang disampaikan oleh muallif pada matannya dengan membawakan nas Al-Quran dan hadis. Karena kondisi suara juga kurang keluar sehingga agak berat, kita sering batuk-batuk, maka mudah-mudahan dengan pembahasan yang singkat ini memudahkan kita untuk memahami apa yang dinukilkan oleh muallif Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi pada matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Tafadhol. Lanjut. Baik. Kemudian muallif rahimallahu taala melanjutkan pembahasan pada matan Al-Aqidah At-Tahawiyah poin ke-88 di mana muallif menyebutkan wa kadzalika tadi wa kullu muyassarun lima khuliqalah, dan setiap orang dimudahkan kepada apa dia diciptakan. Jadi ini keterangan kalau Allah telah menentukan kita di sejak zaman azali untuk menjadi penduduk ahli surga, maka Allah akan mudahkan kita untuk mengamalkannya. Begitu juga sebaliknya, apabila Allah telah menetapkan bagi kita sejak zaman dahulu belum diciptakannya kita itu menjadi penduduk neraka, maka Allah akan memudahkan bagi orang-orang tersebut, waliyadzubillah, mudah-mudahan itu jauh dari kita, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan kedurhakaan, pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang ke-89 muallif rahimahullah taala menyebutkan wal a'malu bil khawatim. Amal perbuatan tergantung pada amal-amal penutup di akhir hidup. Itulah penentuannya. Nanti akan dijelaskan, kita bawakan nas-nas, dalil-dalil bahwasanya ini penentuannya. Bukan yang sekarang kita berada
Kita bisa walhamdulillah dengan taufik dari Allah, bisa taat kepada Allah, tetapi bukan sekarang penentuannya. Ikhwani fid din, azakumullah, penentuannya ketika malaikat maut akan mencabut nyawa kita. Itulah penentuannya, apakah kita wafat, berpisahnya ruh kita dengan amalan-amalan kebaikan, beramal baik, atau sebaliknya waliyahzubillah. Inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang ulama, orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana akhir dari kehidupannya di dunia, perjalanannya di dunia? Apakah dia bisa mengutuk amalannya dengan amalan soleh, bihusnil khatimah, dengan penutup yang baik, atau waliyahzubillah dengan su'ul khatimah, atau dengan penutup yang buruk. Kemudian muallif pada poin yang ke-90, dan ini poin 90 ini pada pertemuan kita ini kita akhiri sampai di sini pembahasannya. Wasa'idu man sa'ida biqada'illah. Orang yang bahagia adalah orang yang bahagia dengan ketentuan Allah. Wasaqiyyu man saqiya biqada'illah. Dan orang yang sengsara adalah orang yang sengsara dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Azan. Ya, kita azan dulu, azan kan? Kita azan dulu, insyaallah akan kita jelaskan setelah azan Isya. Fadhal. La ilaha
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Sebelum azan tadi kita telah bacakan apa yang dibawakan oleh muallif Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, menyebut bahwa kullu musayyarun lima khuliqa lah, dan setiap orang dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan. Wal a'malu bi khawatim, amal perbuatan tergantung pada amal-amal penutup di akhir hidup. Wasaidu man saida bi qada'illah, orang yang bahagia adalah orang yang bahagia dengan ketentuan Allah. Kemudian wasaqiyu man saqiya bi qada'illah, dan orang yang sengsara adalah orang yang sengsara dengan ketentuan Allah. Tadi hadis sebelum kita memasuki pembahasan ini, telah kita bawakan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana hadis itu sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Yang mana kalimat tersebut ada ungkapan i'malu fakullu musayyarun lima khuliqalah. Jadi beramalah, setiap kita itu setiapnya telah dimudahkan terhadap apa diciptakan. Jadi kita diminta beramal. Jadi jangan diam saja. Untuk apa capek-capek beramal? Kan sudah ada ditentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak. Diperintahkan oleh Nabi, i'malu, beramalah. Jadi kita diperintahkan untuk beramal karena itu dimudahkan bagi siapa yang diciptakan terhadap tersebut. Wa an Zuhair, dari Zuhair, an Abi Zubair, dari Abu Zubair, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, Jabir dan bapaknya. Ja'a Suraqah bin Malik bin Ju'shum, telah datang Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Faqal, lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bayin lana dinana ka'anna khuliqnal an. Jadi Suraqah bertanya, apa pertanyaannya? Jelaskanlah kepada kami mengenai perkara kami seolah-olah kami baru diciptakan saat ini. Fimal amalul yaum, yaitu mengenai amal perbuatan hari ini. Afimi ma jafat bihil aqlam wajarat bihil maqadir. Jadi beliau menanyakan, apakah amalan tersebut berdasarkan kepada apa yang tertulis oleh tinta pena yang telah mengering, atau berdasarkan takdir-takdir yang telah ditetapkan? Jadi beliau am fima yastaqbal, atau berdasarkan apa yang akan kita hadapi? Qal la bal fima jafat bil aqlam wajarat bil maqadir. Dia pun bertanya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menyebutkan i'malu fakulu muyassar. Jadi beramalah karena semuanya telah dimudahkan. Jadi kita tetap diperintahkan untuk beramal meskipun telah ditentukan siapa saja yang ahli surga, siapa saja yang ahli neraka. Wan Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas. Sesungguhnya seorang laki-laki yang beramal, apa amalannya? Amalan ahli jannah. Jadi begitu juga yang dilihat oleh manusia, seolah-olah dia itu adalah penduduk surga. Wa huwa min ahlin nar, dan dia adalah ahli neraka. Padahal yang dilihat orang dia adalah beramal ahli surga. Dia seolah-olah menjadi penduduk surga. Tetapi disebutkan oleh Nabi di sini bahwasanya dia adalah ahli neraka. Wa innar rajula la ya'malu amala ahli nar fima yabdul linnas wa huwa min ahli jannah. Dan sesungguhnya ada seseorang yang beramal ahli neraka, dan orang beranggapan melihat bahwa dia adalah akan menjadi penduduk neraka, akan tetapi dia adalah ahli surga. Jadi di sini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Bukhari. Wazad al-Bukhari, ada tambahan Bukhari,
Sebagaimana yang dibawakan matan tadi oleh Imam Muhammad Jafar At-Tawi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu adalah pada akhirnya, pada penutupnya. Nah, itu dia yang menentukan. Itulah finalnya. Bagaimana akhir hayat kita, itulah yang menentukan apakah seseorang itu dia ahlu surga atau neraka, yaitu pada akhir. Ini hadis ini, beberapa keterangan sebelumnya membuat kita takut. Kenapa kita tidak khawatir dalam diri kita? Belum tentu kita istiqomah sampai akhir hayat dengan amalan ahlu surga. Siapa tahu di detik-detik kematian kita melakukan sesuatu maksiat, waliyazubillah, Allah cabut nyawa kita di dalam keadaan seperti itu. Maka tidak ada tempat kembali ketika su'ul khatimah adalah neraka Allah, waliyazubillah. Di sini kita bisa mengetahui pelajaran juga yang bisa kita ambil, bahwasanya kita bisa menghukumi zahirnya saja. Meskipun dia rajin salat, dia puasa, dia berbuat baik, tetapi isi hatinya Allah yang mengetahui. Apakah dia melakukan itu ikhlas karena Allah, atau dia melakukan seperti itu riya untuk mendapatkan pujian, sanjungan dari orang-orang. Di ini ikhwani fiddin, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya apa yang Allah mudahkan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memudahkan kita terhadap amalan-amalan soleh tersebut. Dan adapun begitu sebaiknya, hendaknya kita menjauhi hal-hal yang buruk, dan tidak ada ketentuan. Orang yang di masa mudanya mungkin dia berbanyak bermaksiat, akhirnya diberi hidayah oleh Allah, akhirnya dia bertaubat. Tidakkah kita ingat hadis yang mana Nabi SAW menceritakan tentang dahulu bagaimana orang yang telah banyak membunuh ahli maksiat, membunuh 99 jiwa, dan sudah kita bahas pada pembahasan kita ini. Akhirnya dia bertanya kepada ahli ibadah, lalu ahli ibadah mengatakan, tidak ada tobat bagimu, tidak ada ampunan bagimu. Maka ahli ibadah yang menjawab ini, genap 100 yang telah dibunuhnya. Lalu tenang, jiwanya tidak memiliki ketenangan, resah jiwanya terhadap maksiat yang telah dilakukan, tidak tenang jiwanya. Maka dia pergi kepada ahli ilmu. Ahli ilmu itu lalu menjawab, apa yang menghalangimu untuk tobat kepada Allah? Tidak ada. Jadi Allah itu menerima taubat. Lalu disarankan, hendaklah engkau pergi ke tempat itu, negeri itu, karena negerimu yang sekarang ini adalah negeri yang buruk. Teman-temanmu zaman sekarang, circle teman-temanmu adalah teman yang buruk. Maka pergilah ke negeri itu, di sana orangnya baik-baik. Di dalam perjalanan, maka Allah wafatkan dia, datang malaikat maut, maka berebutlah antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Apakah dia ahlu surga, apa ahlu neraka? Perhatikan, tidak ada amalannya sebelumnya. Bahkan sebelumnya dia telah membunuh 100 jiwa. Lalu diukurlah jaraknya, jarak tempuh antara negeri yang ditinggalkannya dengan negeri yang akan ditujunya. Maka jaraknya negeri yang tuju lebih dekat. Jadi dia untuk mendekati, semangatnya untuk berubah itu sudah mendekati. Maka haknya adalah dengan malaikat rahmat. Haknya dengan itulah ketentuan dari Allah, dan Allah pun berfirman kepada bumi, memerintahkan bumi agar yang bumi yang ini menjauh dan bumi yang tempat dia akan dituju itu mendekat. Perhatikan bagaimana hanya usaha itu Allah menjadikannya orang penduduk surga, padahal sebelumnya dia telah melakukan. Jadi jangan kita bisa mengklaim harus begini, harus begini, harus begini. Wah, tidak ada Fir'aun Pak Jahatumah, tidak boleh. Karena masalah itu adalah masalah hak wewenang Allah Subhanahu wa taala.
Allah yang memberikan hidayah dan yang membolak-balikkan hati. Sebelum kita akhiri pembahasan kita pada pelajaran ini, kita bawakan sebuah hadis. Hadis ini sebenarnya telah diketahui bagi yang mempelajari, yang telah mengkhatamkan hadis matan Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang keempat. Di hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua, hadis Jibril, yang di mana Jibril menjelma mendatangi Nabi, fa akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan. Kemudian hadis yang ketiga dari Ibnu Umar yang tentang bunya Islamun ala khams. Kemudian hadis yang keempat, ini dia hadis yang keempat untuk menjelaskan kepada kita pembahasan kita di malam yang berbahagia ini. Wa fis sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau di matan Arba'in An-Nawawiyah itu an Abi Abdurrahman, disebutkan kunyahnya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ini ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan shadiqul masduq, orang yang jujur lagi orang yang benar lagi dibenarkan, orang yang jujur dan dijujurkan, diakui kejujurannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yajma'u khalqahu bi batni ummi 40 yaum. Jadi sesungguhnya di antara kamu semuanya ini, kita semuanya dikumpulkan di dalam penciptaan dalam perut ibunya dalam berbentuk air mani itu selama 40 hari. Tsumma yakunu aqatan mithla dzalik. Begitu juga dengan tahap berikutnya selama 40 hari segumpal darah. Tsumma yakunu muqatan mithla dzalik. Jadi bentuk air mani 40 hari dalam bentuk segumpal darah 40 hari, kemudian tsumma yakun mudghatan mithla dzalik, dalam berbentuk segumpal daging juga 40 hari. Jadi berapa di bulan yang keempatnya, tsumma yursalu ilahil malaku fayanfukhu firruh. Lalu di umur bayi 4 bulan itu datanglah malaikat untuk meniupkan ruh. Itu makanya bagi wanita yang hamil, ibu-ibu yang hamil di usia 4 bulan, ketika ruh telah dihembuskan di janin tersebut, kadang dia ada nendang-nendangnya. Bagi yang mungkin bapak-bapak yang sudah mengetahui bagaimana keadaan hamil, itu seperti itu. Sudah ada gerak-geraknya. Wa yu'maru bil arba'i kalimatin. Lalu di situ ditetapkan 4 kalimat. Yuktabu rizqah, ditetapkan rezekinya, wa ajalnya, wa malu saqin am sa'id, dan begitu juga amalan, apakah dia orang yang termasuk orang yang celaka, sengsara, atau orang yang berbahagia. Jadi sudah ditetapkan sejak di rahim ibu. Fallazi la ilaha ghairu, fawallazi la ilaha ghairu, demi jiwa, demi zat yang tiada sesembahan kecuali dia, inna hadakum la ya'malu bi amal ahli jannah, sesungguhnya di antara kamu ada yang beramal dengan amalan ahli jannah, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira, seolah-olah seakan-akan jaraknya dengan surga itu hanya sejengkal. Fayasbiqu alaihi kitab, maka dia telah didahului oleh kitab ketentuan takdirnya. Fayamalu bi amal ahli nar fayadkhuluha, maka dia beramal ahli neraka di sisa-sisa akhir kehidupannya, maka dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sesungguhnya di antara kamu ada yang beramal dari amalan ahli neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira, seolah-olah dia dengan jaraknya dengan neraka itu sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, maka kitab takdir telah mendahulunya. Fayamalu bi amal ahli jannah fayadkhuluha, maka dia beramal ahli surga
akhirnya dia masuk surga. Jadi wal ahaditsu fi hadzal bab katsirah. Kata pensarah, hadis-hadis pada bab ini sangatlah banyak. Wa kadzalika athar al-salaf. Begitu juga asar-asar dari kaum salaf. Jadi di sini disebutkan bahwasanya ahlu sunnah itu mengimani bagaimana keadaan tersebut. Bagaimana keadaan tersebut yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesengsaraan, kebahagiaan seseorang. Maka apabila itu telah kita yakini, kita mengetahui, maka diperintahkan oleh Nabi i'malu. Apa kata Nabi di hadis Ali bin Abi Thalib? Ya'malu fa kullu musayyara lima khuliqala. Beramallah karena setiapnya telah dimudahkan untuk melakukannya. Jadi semuanya wabillahil ismatu wat taufik. Semua kesempurnaannya itu hanya milik Allah dan taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita pelajari, dan ini adalah seandainya kita lebih memahami lagi, membuat kita takut dalam akhir kehidupan kita di dunia ini. Apakah amalan kita di penghujungnya dengan amalan ahli sorga, dengan husnul khotimah, atau sebaliknya? Karena Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ditentukan pada akhirnya. Maka ikhwani fiddin, kita menghimbau diri kita sendiri pribadi dan kita semuanya, maka persiapkanlah hal tersebut. Sebelum kita mengangan-angankan sesuatu yang panjang terhadap dunia ini, maka cita-citakanlah dalam bagaimana akhir kehidupan kita. Ketika ruh kita meninggalkan jasadnya, apa yang akan diperbuat oleh amalan kita? Apakah itu husnul khotimah, amalan ahlu surga, atau sebaliknya, wal iyadzubillah. Dengan ini maka kita berbanyak bermohon agar diwafatkan oleh Allah dengan husnul khotimah. Taib. Demikian yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan akhir kehidupan yang baik, husnul khotimah, sehingga itu awal dari kebahagiaan kita untuk menempuh alam akhirat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas, karena kondisi qadarullah, suara yang tidak memungkinkan, tidak bisa dikeluarkan secara sempurna keadaannya. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami, menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan yang hanya sementara. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.